Kita kode pertama nyeting aja. Motor ngentot. Selamat datang di Kuntul kami, penjaga pesugihan gunung kami. Konten kita kali ini bahas tentang kalender ekonomi CPI. Before after trade X kacau kemarin bakal ada before ada di sini dan after ada di sini. Oke, tanpa pikir panjang, dewek dulu nih chart. Let's go. Yuk, yang di depan adalah chartnya X kacau USD. Dan di sini kita mendapatkan big win di CPI serta PPI. Di sini PPI mendapatkan 470 pips. Di sini CPI kita langsung mendapatkan 800 pips. Before afternya ada di sebelah kiri CPI, sebelah kanan PPI. Oke. Di dalam trade CPI sendiri kita ngeliat nih ada sebuah fundamental yang sangat unik di kalender ekonomi ya. Kalian pasti tahu lah Forex Factory dan kalian pasti tahu CPI. PPI itu seperti apa? Kita nggak usah jelasin, oke? Nah, daripada kalian males ya cara bacanya, aku terangke nih, sedikit banget. Delok preview delok forecast ya misalke forecast lu cilik saka preview berarti apa? USD. Tapi ya misalke forecast lu gede saka preview berarti apa? USD. Eling. Nah, di dalam CPI ini aku fokus ke core CPI sih, karo fokus ring CPI monthly per monthly. Kenapa? Why? Karena data secara CPI monthly per monthly yang historik kemarin itu kita mendapatkan apa sih? Good USD kan? Good USD cok, asu. Waktu kita sekarang good USD kembali. Nah, terus lalu CPI monthly per monthly sama. Karena apa? Karena dari 0,5 sama minus 0,1 gede nih. Gede 0,5 lah. Minus 0,1. Ya cilik. Jadi apa? Good USD lah. Ngopo? Lo minus kok. Mata nih minus kalau plus gitu nih. Plus lah daripada minus. Ini ngono wae. Nah, di CPI ini gampang banget kok. Aku nge-trade ya win. Yang pertama, indikator favoritku. Kill zone anti-filat. Nah, di kill zone anti-filat ini sangat unik banget buat kalian yang buta map market structure. Di sini gua mantau di area Asia. Di Asia itu mendapatkan respect banget untuk bullish di padukan dengan biasnya. Biasnya adalah di area sini. Di area sini. Yang pertama, di sini biasanya adalah demand H1. Lalu kemudian Asianya kebetulan ngepam, beda banget. Lalu London New Yorknya seperti apa buat CPI-nya? Simple banget. Kita ke time frame 5 menit. Di Asia ki market es kacau ki bullish. Londonnya sideways. Dan support yang nggak boleh dijebol di mana? Di sini. Ini nggak boleh dijebol. Ada OB, bos, tarik bos, terus kemudian di bos ini bisa menjadi area SR, supply and resistance. Nah, kebetulan dikonfirmasi kemarin kita CPI ada sangat-sangat kecil dan di sini mendapatkan big win. Kenapa big win? SL-nya cuma 26 pips. Nah, 2 kali kita entry. Yang pertama di sebelum CPI terjadi. Kalian lihat ya, paling kecil aja nih. Ini kan liquidity sweep. Nyapu liquidity. Ini akan informasi ini bearisnya dibalas dengan bullish. Walaupun ini konfirmasi ini belum ada. Nah, kenapa gua berani nih? Di sini berani. Di sini adalah area SR-nya. Ini support. Nih aku tandain ya. Support awal. Kemudian di fake outin, ini reject jelas. Kemudian di sini ada MSS yang paling kecil, ini ada TBS ya. Body shop, kalau nggak body shop ya lebih tepatnya sweep body shop ya. Di sini
Lalu kita enter di sini kenapa? Karena di sini area support dan SL di sini kenapa? Karena semisal iki di break, iki wis elek. Di sweep pun juga wis elek banget kayak Raiku. Elek banget. Nah, kita ngambil buy. Nah, waktu kemarin CPR sebentar lagi keluar, kita ngambil buy lagi. Kenapa? Karena ini base. Base ini konfirmasi buat MSS atau sweep liquidity untuk buy lagi. Nah, ketahuan kan? Ini sweep liquidity. Terus di sini base atau demand. Dan kita ngambil buy lagi di sini. Dan hasilnya kita 2 kali entry. Entry yang before CPI mendapatkan 830 pips. Entry yang kedua 700 pips. Next di PPI itu kita lihat juga di PPI core sama PPI nya juga dibandingin. Kalau misalnya core sama PPI nya itu hasilnya bakal kemungkinan sama, itu kita bisa ngambil one way. Dan sebelum itu kita ngambil PPI, kita lihat CPI kemarin itu bad USD, dan kemungkinan besar buat PPI adalah bad USD. Gak bakal jauh. Kalau sekali jauh mungkin itu revisi yang benar-benar urgensi dari USA, Bapak Donald Trump. Nah, di Bapak Donald Trump itu ini asu ya. Aslinya ngopo ya? Iki loh. Iki kan CPI kan bullish. Kalau CPI udah bullish, bad USD udah bullish banget terus-terusan kan. Tapi kita cocoknya loh Trump loh. Ketika after CPI ada resistance titik langsung dijebol. Ternyata perang kan asu loh. Saune piye? Asli ngeluh. Kudu si CPI ini kuwi bakal bullish banget sampai atas, sampai ke target liquidity yang masih nganggur sebelah sini. Tapi ya ini gua sendiri sih sangat pusing loh. Berpikir kacau. Pusing banget Cok. Makanya ketika PBS sama CPI udah win, udah kenyang banget. 800 tambah 700 tambah 1500 tambah 400. Ya 1900. Ya wis boleh lah. 1900 tips per bulan per minggu wis boleh banget lah. Sangat-sangat bersyukur bener loh. Nah, oke, di PPI. Orang-orang di PPI pasti pusing. Kenapa pusing? Karena market structure-nya nggak ada yang jadi, padahal ada yang jadi. Ini loh, kawan-kawanku semua yang tercinta. Men. Ini kan wis jenenge sweep liquidity. Oke, itu kan SR. Nah, ngopo ngomong ra gelem tuku BW. Asal ini ngopo? Wedi cocoknya rasa wedi guys, yang wani diwanike, yang wedi diwedike ya aja deh. Yang wani diwanike, yang wedi aja diwani-wanike. Ngono lho. Masalahku deh. Masalah CPI kemarin kita bad USD, PPI ini kemungkinan besar adalah bad USD. Dan hasilnya dia benar. Sangat-sangat benar. Nah, next berikutnya buat news fundamental. Kalau ini saya pribadi atau gue nggak ngelirik sama sekali. Kalau ini gue sendiri bakal ngeliriknya itu di saat 2 minggu lagi FOMC. Gue bakal ngelirik sama TGP ya, karena buat yang ini sangat-sangat buat kita sebagai retail news, retail trader sangat-sangat dirugikan. Volumenya kurang masuk. Yang seharusnya bad USD itu bakal naik, tapi pada kenyataannya dijual langsung beberapa kali. Kalau nggak percaya ini. Nah, di sini ada kenaikan, terus habis itu mana ya, New York. Nah ini kenaikan, terus diturunkan lagi. Saya sangat dirugikan lah waktu kemarin. Makanya gue nggak ngambil news berikutnya. Ngambil sih cuma sedikit aja, cuma 200 pip aja. Nah, kita next ya buat news minggu depan. Di minggu depan hanya news employment claim atau job claim sama CB consumer confidence. Employment claim atau job claim gue angka pengangguran ya. Jadi misalnya angka pengangguran gue gede, maka bad USD. Ini gede, maka bad USD. Kalau ini cilik tambah kurang, maka good USD. Ngopo? Ya angka pengangguran tambah sedikit Cok. Yen wong kakean nganggur, duit tidak tinggu, mati. Yen wong padha kerja, ya duit tinggu, urip, ngono wae pribahasane. Analogine simpel itu. Di tanggal 23 Juli nanti. Kalau Senin sampai Rabu,
wis bengong we, follow trend we. Ya misalkan nanti hari Senin itu X kacau atau X tahu ya, sesuai dengan plan SNR ku sejak gawe ini ke 1 jam. Hari Senin bisa drop iki, maka kemungkinan X tahu bakal di testing di area sini. Testing sih. Terus bisa ke sini atau ke sini. Kemungkinan. Tapi kalau misalnya hari Senin tiba-tiba ngegap ke ngisor, tas ya wes iki belum tentu selamat. Belum tentu selamat. Oil sama aja. Kalau oil tiba-tiba ngacang, tas ngegap, udah oil follow the trend bullish. Kalau tiba-tiba oil itu ke sideways, nah ini hati-hati. Amerika bakal sama Iran sedikit gencatan senjata, paling seminggu kalau 3 minggu lah. Dan ada peluang buat XAU bakal bullish. Kalau misalnya nanti oilnya ngegap ke atas, udah XAU buat nge-bullish agak susah. Ini bakal bear. Dan bear ini ada bearish ini di XAU, posisinya adalah di bottom daily. Ini sangat kurang menguntungkan bagi kita sebagai retail trader ya. Sangat menguntungkan, kurang lah. Kita ngesel mulu padahal di bearish. Di bottom banget ya. Buat bearish di bottom. Kayak gitu. Dan secara DXY, itu DXY. DXY masih di testing di area supply-nya. Tapi aneh cok, the Fed back Presiden Trump ya. Aneh gitu ya. Trump perang terus jaluk nge-push oil, tapi the Fed ini jaluk ngurangi angka USD nih, dan iso nge-push kacau buat printing money. Dan kemudian institusi atau bank sentral di negara-negara yang lain rata-rata pada nge-push USD. Bingung kan? Pusing banget kan? Si kemarin harusnya bullish tiba-tiba diberiskan. Itu loh yang paling pusing. Nah, daripada kalian bingung cara fundamental nyarinya kayak gimana, cok manfaatin cok Google AI. Ini Google AI. Gampang banget nih. Kan sebenarnya dari Google langsung. Ngapa harus dimanfaatin gratis nih? Maka gue dibaca anak-anak anjing. Dibaca. Sama-sama nggak dibaca. Mungkin itu aja dari gue. Buat konten pertama kita nyiapin gak jelas. Next kalau kalian ada ide mau konten edukasi support understand penggunaannya, cara trendnya gimana, bisa ditulis di kolom komentar. Oke? Atau mungkin cara membaca kalender fundamental ekonomi ataupun fundamental yang lain bisa tulis di kolom komentar. Kita konten pertama nyiapin aja. Motor ngentot. Itu aja gengs dari gua. See you next time. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.